Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini tanggal 26 Januari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini ataupun kamu ya, karena di sini juga bisa vice versa. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, hari ini seseorang ini dia akan banyak kayak merasa bisa lebih ikhlas. Untuk apa? Kenapa dia mengatakan aku akan ikhlas menerima semuanya? Apakah di sini antara kamu dengan dia sudah terpisah? Yang awalnya dia tidak mau untuk berpisah dengan kamu. Tapi kenyataannya juga tidak bisa dipaksa untuk bisa bersama. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan dia. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk ikhlas. Ya, ikhlas melepaskan kamu, ikhlas ditolak oleh kamu, begitu ya. Atau ini, seseorang ini punya masalah dengan pekerjaannya atau dengan keluarganya, sehingga akhirnya dia harus mengikhlaskan ini terjadi. Oke, ternyata di sini masalah yang dihadapi adalah dengan kamu, karena di sini dia merasa ada kerinduan. Nah, kerinduan ini yang ternyata dia tujukan untuk kamu. Makanya di sini dia mengatakan aku akan lebih ikhlas, bisa lebih ikhlas untuk melepaskan kamu dengan orang lain atau membiarkan kamu bahagia bersama yang lain. Ya, arti kata dia sebenarnya masih punya rasa cinta ke kamu. Tapi dia tidak bisa memaksakan kalau kamu itu harus menjadi milik dia. Oke? Apakah di sini ada cinta yang sepihak? Ataukah di sini antara kamu dengan dia itu tidak bisa disatukan lagi dengan perbedaan yang cukup banyak, dengan perbedaan yang sulit untuk disatukan ya, perbedaan keyakinan kah itu atau perbedaan status atau jarak di sini. Ini yang membuat akhirnya dia lebih mengikhlaskan kamu dengan yang lain. Yang dia rasakan saat ini hanyalah sebuah kerinduan terhadap kamu. Oke? Nah, di sini ada self healing. Dia benar-benar mencoba untuk fokus kepada diri dia. Dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Dia tidak ingin berlama-lama merasakan kerinduan yang menyakitkan ini atau kerinduan yang membuat dia terbebani gitu ya. Akhirnya dia mencoba, ya udah aku pengen fokus kepada diri aku. Aku ingin fokus menyembuhkan diri aku. Itu yang dia fokuskan ya saat ini ya. Semoga aja doakan aja dia mungkin berada di dalam keadaan baik-baik saja. Bisa menyembuhkan, bisa move on dari kamu ya. Nah, di sini dia juga merasa aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Nah, seseorang ini kayak sering dilukai ya. Sering dilukai, sering dikhianati mungkin ya. Sering disakiti, sering kecewa. Sebenarnya semua ini terjadi mungkin bisa jadi akibat perbuatan dia, ya. Sehingga akhirnya semua dia beranggapan menyakiti dia. Padahal dia ya sudah menyakiti kamu, menyakiti orang-orang sebelum kamu ya. Tapi dia tidak menyadari. Ya mungkin saja dia begitu sangat ego, dia merasa benar ya. Sehingga akhirnya dia tidak melihat ada kesalahan pada diri dia. Ya. Tapi namun mungkin
dengan apa yang terjadi pada dia saat ini, ya akhirnya dia menyadari semuanya ini ya, kesalahan aku. Ya semoga aja ya dia menyadari kesalahannya. Ini ada ketidaknyamanan. Saat ini dia juga mengalami suatu ketidaknyamanan dalam hidupnya dia. Apakah saat ini dia juga punya seseorang selain kamu, tapi hubungannya itu membuat dia tidak nyaman. Dia merasa hubungannya itu kayak hanya sebatas kesenangan aja. Mungkin saat ini dia sudah menyadari bahwasanya dia butuh masa depan, gitu loh. Dia butuh seseorang yang mungkin untuk selamanya bersama dia. Ya, baru dia sadari seseorang seperti apa yang dia cari. Ya, yang tadi anggapan dia ngerasa bahagia ya. Dia ngerasa seseorang yang berada di sampingnya itu bisa mengerti dia, bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia bahagia, ternyata tidak. Yang dia dapatkan adalah kebalikan dari semua yang dia pikirkan itu. Ya, itu yang membuat dia merasa kerinduan itu memuncak ke kamu karena apa? Karena kamu itu seseorang mungkin berbeda dari siapapun. Oke? Nah, di sini dia juga ngerasakan ada cinta yang membuat kamu bersemangat kembali. Jadi dia merasa aku masih punya cinta sama kamu, ya. Dan aku ngerasa sulit melupakan kamu. Padahal tadinya awalnya mungkin sudah bisa move on, tapi ternyata masih dirasakan lagi, masih dirasakan lagi. Dan akhirnya dia kayak pengen kembali, ya. Pengen kembali ke kamu. Kita coba lihat dari kartu. Sebentar ya. Oracle. Seperti apakah yang terbaca di sini? Oke, fokus kepada kartu ini. Di sini ada sudden change, surprise. Ada perubahan yang benar-benar secara signifikan terjadi pada hubungan kamu ini. Ya, ini mungkin yang membuat akhirnya semuanya berantakan. Ada hal-hal yang mengagetkan, mengejutkan ya. Tiba-tiba aja ya dia berubah, tiba-tiba aja dia itu menghadir ke orang ketiga atau tiba-tiba aja dia itu meninggalkan kamu. Nah, itu kan juga buat kaget kamu. Kenapa? Gitu loh. Nah, tetapi di sini dia seperti ingin merubah semua keadaan ini, ya. Dia ingin bertransformasi, dia ingin benar-benar menjadi seseorang yang seperti dulu, ya, yang mencintai kamu. Tapi di sini mungkin eh, saat ini dia akan merasakan adanya sebuah ketulusan. Di sini ada unconditional love, ya. Dia seperti baru ngerasain gitu ya, cinta ini kepada kami itu tulus, ya. Makanya di sini dia berharap bisa ikhlas, kalaupun kamu tidak menerima dia atau kamu bersama yang lain udah bahagia ya, dia lebih ikhlas. Makanya di sini dia kayak ngerasakan, seperti ini ternyata gitu loh, cinta tanpa syarat ini. Tidak meminta imbalan apapun, tidak berharap balasan apapun. Yang dia rasakan saat ini adalah bisa bahagia melihat kamu bahagia dengan yang lain, gitu loh, ya. Oke. Di sini dia mencoba untuk mencari sebuah kesenangan, kebahagiaan. Mungkin saja uh, dia mencoba untuk enjoying each other ya karena kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia, akhirnya dia mencoba untuk mencari seseorang dan berharap dia bisa bahagia dengan orang tersebut. Itu harapan terbesarnya dia, karena benar-benar dia itu kayak pernah merasa tersakiti dan dia tidak ingin ini terulang kembali. Baru dia sadari semua itu menyakitkan ternyata. Oke. Di sini dia mulai belajar dari semua kesedihan itu, belajar dari semua kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya ada fase baru yang saat ini dia tunjukkan atau dia buat gitu loh. Aku harus membuat fase baru dalam kehidupan aku. Aku tidak bisa begini-begini aja gitu ya. Nah, yang pertama dia lakukan adalah mungkin having fun, time with friend ya. Dia bahagia mungkin bersama teman-temannya atau dia mencoba mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa melupakan kamu ya. Sehingga akhirnya dia bisa lebih ikhlas terhadap kamu di sini. Oke. Dia lebih ikhlas. Kita coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan.
itu ayahnya berkokok karena aku pagi ya tag videonya itu ada The Will. Nah, sebenarnya ya di sini dia itu kayak benar-benar berharap ada perubahan pada diri dia. Dia bisa bahagia menemukan seseorang yang bisa memahami dia gitu ya. Kalaupun tidak, mungkin dia akan fokus kepada keluarganya. Dia akan fokus kepada diri dia sendiri. Itu yang dilakukan. Walaupun di sini dia kayak pengen banget untuk bertemu dengan kamu. Ada sake of Kalikas ya. Ya. Jadi di sini adalah gambaran dia itu kayak akan sangat bahagia jika bertemu dengan kamu. Karena kerinduan dia yang begitu memuncak membuat dia itu kayak berharap banget. Tapi jika ini tidak terjadi, dia akan lebih ikhlas. Aku nggak bisa maksain gitu loh. Ya, ini dia kayak benar-benar sangat merindukan kamu. Tapi rindu ini ya sulit untuk diperjuangkan. Di sini dia mungkin lebih fokus kepada saat ini ya. Untuk menyembuhkan semuanya, dia fokus kepada pekerjaan. Sehingga dia itu tidak mikirkan cita-cita dulu. Ada beberapa dari dia hanya fokus juga kepada karirnya, pekerjaannya. Karena dia kayak ngerasa ada trauma juga gitu loh. Karena perbuatan dia sendiri. Ada rasa trauma yang membuat dia akhirnya menjauh dari percintaan ini. Oke. Ada King of Swords. Dia begitu sangat memikirkan tentang kebahagiaannya, tentang hidupnya di masa depan. Memang terkadang ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran dia, apakah aku nantinya akan bisa menemukan ya sesuatu hal yang benar-benar membuat aku itu happy. Jadi dia mikir seperti itu. Tapi terkadang dia itu duduk termenung, merenung gitu ya, memikirkan semua kejadian-kejadian yang pernah dia alami. Dan itu ternyata dia jadikan sebuah pelajaran. Semoga ya saat ini ya dia akan jauh lebih baik. Ya, namanya dia juga pernah ya ada di dalam hati kamu, doakan yang terbaik buat dia. Kalaupun dia sudah bahagia, ya doakan kebahagiaan juga tuh dia seterusnya karena doa itu akan berbalik kepada kamu. Ada Ten of Kalikas. Nah, mungkin dengan doa yang kamu berikan buat dia akan bahagia. Sama halnya seperti kamu bahagia saat ini bersama pasangan kamu ya. Jadi seolah saat ini kamu sudah bisa melihat dia bahagia dan dia saat ini juga merasakan sudah bisa melihat pelangi yang begitu indah ya yang dia pandang. Itu semua mungkin berkat doa kamu dan dia juga merasa ada ikhlas dalam dirinya dia ya dan dia juga bertransformasi sehingga semuanya mulai membaik gitu loh. Semoga ya, amin kan. Karena semua orang pasti dong ingin ada perbaikan dalam dirinya. Kita coba cek untuk inisialnya. Ada keadaan T, teman kerja, atasan kerja. Ada A, teman lama. Ya mungkin teman lama ini yang seperti dekat dengan kamu, akhirnya dia justru berpisah dari kamu, atau di sini sebenarnya dia yang akan menjadi pengganti seseorang yang sudah menyakiti kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Ada dia dan di tetangga. Apakah tetangga ini yang akan menjadi pengganti dia atau dia yang memang sudah menyakiti kamu ya. Ada M, orang yang dibenci. Oke. Kita coba lihat untuk zodiak. Ada Leo. Ada Aries. Ada Pisces. Ada Sagittarius. Ada Gemini. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kalau di sini aku juga melihat ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Ya, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita coba lihat. Dia ini bisa lebih ikhlas. Tapi dia benar-benar di sini ada cinta yang membuat dia mulai bersemangat kembali. Karena di sini dia seolah-olah kayak memiliki rasa ke kamu dan dia benar-benar pengen kembali ke kamu di sini. Karena ada cinta yang begitu besar, tetapi mungkin di sini ada kesepakatan antara kamu dengan dia bahwasanya kamu tidak bisa menerima dia kembali. Kamu akan lebih fokus kepada diri kamu, ya. Ini dia memang merasakan ada cinta yang membuat dia bersemangat kembali. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.